Yang pertama, pengertian distribusi. Yang pertama yaitu menurut Oyentoro tahun 2010, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Lalu, menurut Basu Swasta, distribusi memiliki definisi berupa saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang hidup dalam saluran distribusi adalah produsen, konsumen, dan distributor. Kemudian, menurut Asari, distributor merupakan kegiatan memindahkan produk dari sumber ke tangan konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Sementara itu, menurut Soekartawi, kegiatan distributor menjadi aktivitas penyaluran atau pengiriman barang dan jasa supaya dapat sampai ke tangan konsumen. Sehingga dapat disebut bahwa kegiatan distribusi sangat diperlukan supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dalam kegiatan distribusi, terdapat aspek fisik dan non-fisik supaya alur pemasaran lancar. Aspek fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk, sementara aspek non-fisik berkaitan dengan pengetahuan penjual atau produsen mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, dan konsumen juga harus mengetahui produk apa yang dijual oleh produsen. Yang kedua yaitu jenis saluran distribusi. Secara singkat, distribusi memiliki 3 jenis, yakni distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual beli ke pasar. Terus yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seseorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen, atau sekolah siswa, mahasiswa, lembaga, dan akademik. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Saluran dalam aktivitas distribusi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni pedagang dan perantara khusus. Yang pertama, pedagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual kembali suatu produk tanpa mengubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak konsumen. Pedagang dibedakan menjadi beberapa macam, yakni ada 2. Yang pertama, pedagang besar atau grosir. Pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Dan yang kedua yaitu pedagang eceran atau rentenir. Pedagang yang membeli suatu produk dan menjualnya secara langsung kepada konsumen. Biasanya pedagang eceran akan membeli suatu produk dari pihak produsen dalam jumlah yang besar, kemudian menjualnya kembali dalam jumlah yang lebih kecil. Dan yang kedua yaitu perantara khusus. Perantara khusus ini mempunyai tugas yang sama dengan penjual, tetapi perantara khusus tidak bertanggung jawab secara penuh apabila produk tersebut tidak laku terjual. Perantara khusus meliputi beberapa macam, yaitu yang pertama, agen atau dealer, perantara pemasaran resmi atas nama perusahaan di suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu broker atau makelar, adalah perantara pemasaran yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli untuk melaksanakan suatu kontrak tertentu.
Dan yang ketiga, komisioner adalah perantara pemasaran yang menggunakan atas namanya sendiri dan bertanggung jawab atas namanya sendiri. Dan yang keempat yaitu eksportir adalah pemasaran yang kegiatannya mendistribusikan suatu produk ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu importir adalah pemasaran yang kegiatannya menyalurkan suatu produk dari luar negeri ke dalam negeri. Dan materi yang ketiga yaitu tujuan distribusi. Tujuan distribusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk. Yang kedua, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Yang keempat adalah fungsi dan tugas pokok distribusi. Di sini ada 6 fungsi atau tugas. Yang pertama yaitu pengangkutan atau transportasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan atas suatu produk. Dari adanya pernyataan tersebut menyebabkan produk barang harus dapat disalurkan ke berbagai tempat, sehingga pastilah membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut produk tersebut supaya sampai ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu penjual atau selling. Dalam bidang pemasaran, barang kegiatan menjual suatu produk oleh produsen akan selalu ada. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada pihak konsumen dapat dilakukan dengan cara penjualan. Dari proses penjualan tersebut, maka produk dapat sampai ke tangan konsumen dan menggunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu pembelian atau buying. Setiap aktivitas penjualan pasti diiringi dengan adanya aktivitas pembelian atau biasa kita sebut dengan transaksi jual beli. Jika penjualan dilakukan oleh produsen, maka proses pembelian ini dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Yang keempat yaitu penyimpanan atau storing. Sebelum produk disalurkan ke tangan konsumen, biasanya produk-produk tersebut akan disimpan lebih dahulu dalam suatu gudang. Hal tersebut dilakukan supaya produk tetap aman dan utuh hingga diterima oleh konsumen. Yang kelima, yaitu pembekuan standar kualitas barang. Konsumen manapun pasti selalu menginginkan produk yang hendak dibelinya mempunyai ketentuan mutu akan jenis dan ukuran produknya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembakuan standar baik dalam jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pembakuan atau standarisasi suatu produk dilakukan supaya produk yang akan didistribusikan sesuai dengan harapan konsumen. Dan yang terakhir yaitu penanggung risiko. Terkadang terdapat produk distribusi yang mengalami jatuh atau pecah, sehingga produk tersebut dapat rusak. Hal tersebut akan menjadi risiko yang harus ditanggung oleh seorang distributor. Namun pada zaman sekarang sudah terdapat lembaga atau perusahaan asuransi yang dapat menanggung risiko tersebut. Untuk yang selanjutnya, setelah fungsi atau tugas dari distribusi, ada juga faktor pengaruh kegiatan. Faktor pengaruh kegiatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor pasar. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. Yang kedua, faktor barang. Dalam faktor barang akan ada pertimbangan dari segi produk yang berkaitan dengan nilai unit besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk, hingga pengemasan produk. Yang selanjutnya ada faktor perusahaan. Dalam faktor ketiga ini, yakni faktor perusahaan, akan ada pertimbangan yang berkaitan dengan sumber dana.
pengalaman, dan kemampuan manajemen pengawasan serta pelayanan yang diberikan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Dalam faktor terakhir ini, yakni faktor kebiasaan dalam pembelian, akan ada pertimbangan yang diperlukan berupa kegunaan perantara, sikap perantara terhadap bijaksana produsen, volume penjualan, hingga ongkos kirim barang. Yang selanjutnya ada strategi distribusi. Menurut Untoro, supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka membutuhkan strategi distribusi yang tepat supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen. Ada beberapa metode atau strategi distribusi supaya produk dapat tersalurkan dengan tepat, ya. Yang pertama ada strategi distribusi intensif. Dalam strategi ini akan menempatkan produk pada pengecer atau retailer serta beberapa distributor di berbagai tempat. Strategi ini cocok diterapkan dalam produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, rokok, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi distribusi selektif. Dalam strategi ini akan menyalurkan suatu produk ke daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer, sehingga akan muncul persaingan antara distributor dengan pengecer untuk mendapatkan konsumen dengan teknik masing-masing. Distribusi ini cocok diterapkan untuk produk elektronik, sepeda, pakaian, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada strategi distribusi eksklusif. Dalam strategi ini, distributor atau pengecer akan diberikan hak istimewa atas produk yang akan dijualnya. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk dengan kualitas dan harga tinggi, misalnya showroom mobil, factory outlet, dan lain-lain. Yang poin terakhir dari pembahasan distribusi ada konflik saluran distribusi. Semua kegiatan bisnis pasti kerap menimbulkan konflik, termasuk dalam kegiatan distribusi ini. Menurut Bruce G. Walker, terdapat beberapa konflik yang kerap terjadi dalam saluran distribusi. Untuk yang pertama ada konflik horizontal. Dalam konflik horizontal biasanya terjadi di antara perantara tingkat distribusi yang sama. Penyebabnya adalah kebiasaan pedagang perantara yang menganeka-ragamkan persediaan produk dengan menambah jenis produk baru. Misalnya, pada zaman sekarang supermarket mulai menjual alat kecantikan hingga obat-obatan, sehingga menyebabkan pengecer lain merasa tersaingi. Yang kedua ada konflik vertikal. Di dalam konflik vertikal terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada produsen dengan pedagang besar. Yang kedua ada produsen dengan pengecer. Untuk produsen dengan pedagang besar, konflik antara produsen dengan pedagang besar ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek, misalnya adanya perbedaan pandangan antara masing-masing pihak. Misalnya, dari sudut pandang seorang pedagang besar, mereka hanya diberikan kesempatan luas pada saat tahap awal saja yang menyebabkan kerugian. Namun dalam sudut pandang produsen, pedagang besar tersebut kurang mampu mempromosikan barangnya sehingga terjadi kerugian, hingga akhirnya produsen memilih menggunakan tenaga penjual sendiri untuk menjual produknya. Yang terakhir dari konflik vertikal ada produsen dengan pengecer. Konflik ini biasanya timbul karena antara kedua pihak merasa berkepentingan dan mempunyai senjata dalam menyalurkan produk ke tangan konsumen akhir. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan distribusi sangat diperlukan supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dalam kegiatan distribusi terdapat aspek fisik dan non-fisik supaya alur pemasarannya lancar. Aspek fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk, sementara aspek non-fisik
berkaitan dengan pengetahuan penjual atau produsen mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, dan konsumen juga harus mengetahui produk apa yang dijual oleh produsen. Terima kasih. Itulah penyampaian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan serta kekurangan, karena kita hanyalah remaja biasa yang haus akan pengetahuan dan lapar akan pemahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.